Bicara soal musik, itu adalah salah satu hal yang tidak pernah lepas dalam hidupku. Karena menurutku, musik adalah salah satu karya yang bisa dikenang sampai kelak tua nanti. Sebut saja namaku Adi. Aku seorang mahasiswa jurusan musik yang sudah memiliki bakat bermusik sejak kecil. Bisa dibilang, sejak kecil aku sudah pandai memainkan alat-alat musik. Dan cita-citaku, aku pun ingin menjadi seorang musisi profesional. Aku ingin menciptakan lagu-lagu yang bisa menginspirasi banyak orang. Sepertinya itu sesuatu hal yang menarik. Sampai ketika aku coba submit beberapa demo lagu ciptaanku. Dan aku mendapatkan tawaran untuk rekaman di sebuah studio rekaman yang sangat bagus. Dan setauku, studio rekaman itu sudah berdiri sejak lama. Dan lumayan banyak musisi terkenal yang pernah rekaman di sana. Mendapatkan kesempatan itu adalah hal yang sangat menyenangkan dan membuatku semakin bersemangat untuk bermusik. Karena ini adalah momen yang paling kutunggu-tunggu. Aku pun berusaha sebaik mungkin dan ini menjadi salah satu hal pencapaianku untuk bisa rekaman di studio profesional. Singkat cerita, aku pun datang ke studio rekaman itu. Dan di sana aku disambut oleh seseorang, sebut saja namanya Mas Ilham. Mas Ilham ini adalah penjaga studio rekaman itu, atau bisa dibilang operatornya juga. Aku pun dibantu olehnya untuk mengatur set perlengkapan studio rekaman. Setelah semuanya selesai, aku mulai rekaman. Dimulai dari merekam gitar akustik sebagai instrumen musikku. Dan ternyata benar-benar menyenangkan. Rekaman di studio rekaman yang bagus terasa berbeda. Beda dengannya aku rekaman di kamar sendiri. Bahkan kurasakan suaranya merdu. Sangat enak untuk terdengar. Di studio rekaman ini, semakin malam rasanya semakin sepi. Dan waktu pun terasa sangat cepat terus bergulir. Hingga tak terasa, di tengah-tengah asik aku sedang rekaman, aku merasakan sesaat itu seperti ada yang meniup tengkuku. Namun aku pikir karena AC posisinya itu di atasku, jadi aku rasa itu mungkin hembusan AC saja. Jadi aku biarkan. Namun lama kelamaan aku mulai merasakan seperti ada sentuhan di dekat tengkuku. Otomatis kan aku langsung merinding. Aku menoleh ke belakang. Di belakang tidak ada siapa-siapa. Di kaca studio, kulihat hanya ada Mas Ilham. Dan tampak Mas Ilham juga masih fokus kepada soundcardnya. Jadi saat itu, aku kembali melanjutkan rekamanku. Namun belum lama aku melanjutkan rekamanku, tiba-tiba aku seperti mendengar suara tawa. Dan suara tawanya ini sangat jelas di telingaku. Padahal saat itu aku sedang memakai headphone. Awalnya kukira mungkin itu suara metronom, tapi sepertinya bukan. Aku kembali menoleh ke belakang sambil melihat ke arah Mas Ilham. Namun sepertinya Mas Ilham juga tampak fokus. Apa mungkin aku salah dengar? Tapi suaranya ini benar-benar jelas. Aku kembali coba untuk fokus melanjutkan merekam part-part lainnya. Dan saat aku sedang melanjutkan rekamanku, entah kenapa, kali ini konsentrasiku sedikit terganggu semenjak aku mendengar suara tawa tersebut. Bahkan sesekali, fokusku ini pecah, pandangan juga masih melihat sekeliling. Aku merasa saat itu di dalam studio rekaman, itu bukan aku sendirian. Seakan ada seseorang di sana. Hingga akhirnya saat itu ada sedikit bagian lagi yang aku harus lanjutkan. Dan di situ aku merasakan pundakku ini seperti ada yang memegang. Refleks aku langsung menoleh ke belakang. Dan saat aku menoleh ke belakang, sekelebat aku melihat seperti ada bayangan putih. Dan bayangan putih itu menembus dinding. Aku terdiam beberapa saat. Hingga akhirnya Mas Ilham memberikan kode dengan mengetuk-ngetuk kaca. Di situ aku langsung mengisyaratkan meminta maaf kepada Mas Ilham. Singkat cerita, hari itu session pertama pun sudah selesai.
Kulihat jam menunjukkan pukul 1 dini hari. Memang sudah terlalu malam saat itu. Akhirnya setelah bersantai sejenak, aku langsung pamit kepada Mas Ilham. Dan aku keluar dari studio tersebut. Dan saat keluar, baru aku sadari di sana. Ternyata di dekat studio tersebut, sepertinya ada salah satu rumah kosong. Rumah kosong tersebut jaraknya mungkin sekitar 15 meter dari posisi studio tersebut. Dan saat aku hendak masuk ke mobil, di situ aku melihat seperti ada sosok yang berdiri tepat di gerbang rumah kosong tersebut. Karena rumah kosong itu tidak ada lampu penerangan sama sekali, jadi aku tidak bisa melihat dengan jelas. Hanya aku yakin kalau sosok itu perempuan, karena kulihat rambutnya cukup panjang. Dan saat aku masuk ke dalam mobil, tak sengaja pandanganku kembali mengarah ke arah rumah kosong itu. Dan kali ini, aku tidak melihat sosok yang berdiri di dekat gerbang itu. Padahal hanya persekian detik saat aku melihat sosok itu. Dan sosok itu bisa hilang dengan cepat. Aku masih penasaran. Aku coba mencari keberadaannya. Kuarahkan pandanganku ke sekeliling. Namun aku tak melihat sosoknya itu. Aku diam beberapa saat, hingga akhirnya aku mulai menyalakan mobilku. Aku mulai meninggalkan studio rekaman tersebut. Sepanjang perjalanan pun, aku masih kepikiran kejadian yang terjadi di studio rekaman dan sosok perempuan yang berdiri di rumah kosong itu. Ada rasa penasaran juga. Dan saat itu, aku memang belum sempat ngobrol dengan Mas Ilham perihal apa yang aku alami tadi di dalam studio. Rencananya besok ketika aku melanjutkan season rekaman nanti, aku akan coba tanyakan hal tersebut. Hingga akhirnya aku sampai di rumah. Kebetulan aku masih tinggal dengan kedua orang tuaku dan satu kakak perempuanku. Dan saat aku masuk ke sana, kebetulan ayahku masih belum tidur. Dia masih menonton televisi. Setelah memberitahu ayahku bahwa aku habis rekaman, aku langsung masuk ke kamarku. Di dalam kamar, aku masih kepikiran terus kejadian yang tadi. Apalagi sosok perempuan yang berdiri di depan rumah kosong tersebut. Namun lama-kelamaan, mungkin karena badan yang sudah lumayan lelah, akhirnya mataku pun terlelap. Singkat cerita, esok pun tiba. Pagi harinya, aku harus ke kampus dulu untuk kuliah. Dan ketika malamnya, aku pergi kembali ke studio rekaman. Dan saat itu, kulihat jam menunjukkan pukul 8 malam. Namun ketika aku sampai di sana, ternyata ada orang yang sedang rekaman juga. Jadi otomatis aku harus menunggu. Di sela-sela aku menunggu, aku melihat orang yang sedang rekaman itu sambil sesekali mengajak Mas Ilham berbincang. Namun Mas Ilham ini ketika dia kerja, dia benar-benar fokus. Jadi aku tidak enak. Khawatirnya ketika aku mengajak berbincang malah mengganggu konsentrasi Mas Ilham. Jadi aku memutuskan untuk keluar studio saja. Aku menunggu di luar sambil menikmati sebatang rokok. Suasana saat itu benar-benar sunyi karena memang studionya ini tidak berada di pinggir jalan raya utama. Jadi agak masuk lagi ke gang. Dan saat itu pandanganku mengarah ke arah rumah kosong tersebut. Dan kali ini aku melihat sosok perempuan itu ada di teras rumah. Karena posisinya kalau dari studio, aku bisa melihat ke teras rumah tersebut. Sosok perempuan itu sedang duduk di kursi. Sangat jelas. Karena waktu itu suasananya cukup terang. Bukan terang karena dari rumah kosong tersebut, tapi terang dari cahaya bulan. Sosok perempuan itu rambutnya panjang. Dia mengenakan pakaian putih. Aku melihat ke arah sosok itu. Hingga tak berapa lama kemudian, sosok itu seakan merasa diperhatikan olehku. Dia melihat ke arahku. Aku yang saat itu masih heran, kenapa ada sosok perempuan di rumah seperti itu. Waktu itu aku belum sadar sama sekali. Jadi aku tidak berpikir dengan logis. Aku diam saja sambil terus menatap sosok tersebut. Begitu juga dengan sosok itu. Bahkan sesekali aku melemparkan senyum kepada sosok itu. Namun tak berapa lama kemudian, tiba-tiba ada yang memanggil namaku di belakang. Aku menoleh kan. Saat aku menoleh,
Ternyata itu Mas Ilham. Mas Ilham memberitahuku kalau orang yang sedang rekaman ini itu ada beberapa season lagi yang harus diselesaikan. Jadi aku harus menunggu beberapa saat. Kulihat jam menunjukkan pukul 9 kurang 15. Aku coba tanya kepada Mas Ilham, gimana kalau besok lagi aja dilanjut? Khawatirnya sudah terlalu malam. Mas Ilham coba diam beberapa saat, hingga akhirnya dia setuju dengan saranku. Dan saat itu aku langsung turun ke bawah. Mas Ilham pun mengantarkanku. Dan kali ini aku coba bertanya kepada Mas Ilham, Mas, tadi aku lihat perempuan di rumah kosong itu. Dia duduk di kursi yang ada di terasnya. Mas Ilham tampak bengong mendengar ucapanku. Beberapa kali aku coba tanya kembali, Mas, kok bengong? Itu perempuan memang penghuni di sana? Mas Ilham masih belum menjawab pertanyaanku. Dia hanya terdiam. Dan setelah itu dia bilang, Kang Di, udah langsung pulang aja. Nanti aja kita bahas siang aja ya. Kalau bisa besok jangan malam. Kalau memang Mas Adi nggak ada jam kuliah, mending siang aja kesininya. Dan di situ aku menjelaskan, kalau besok juga kebetulan aku kuliahnya padat. Jadi aku masih ada waktu luang itu ketika selepas Isya. Namun kulihat raut wajah dari Mas Ilham tampak menyembunyikan sesuatu. Dia seperti aneh mendengar ceritaku bahwa aku melihat perempuan yang ada di teras rumah kosong itu. Namun saat itu aku tidak ambil pusing. Aku langsung pamit dan masuk ke mobilku. Bergegas saat itu aku mulai pacu mobilku meninggalkan tempat tersebut. Namun saat di perjalanan, kali ini aku merasa ada sesuatu yang berbeda. Awalnya tampak biasa saja. Saat aku melewati sebuah jalan yang memang agak sepi, kanan kirinya masih rumah, tapi situasi di sana sepi. Di situ aku mendengar seperti ada suara tawa pelan di jok belakang. Aku langsung kaget saat itu. Pelan-pelan aku arahkan mataku ke arah spion yang mengarah ke jok belakang. Dan di situ aku melihat di jok paling belakang ada sosok perempuan yang sedang duduk. Refleks aku langsung banting setir ke kiri. Aku langsung berhenti di tepi jalan. Lakas-lakas aku langsung membuka pintu dan keluar dari mobil. Jantungku langsung berdebar kencang saat itu. Siapa sosok perempuan yang ada di dalam mobilku? Jelas-jelas tadi ketika aku meninggalkan studio, aku sendirian di mobil. Saat itu aku berpikir khawatirnya sosok perempuan itu adalah sosok yang berniat jahat kepadaku. Namun saat di luar aku melihat kembali ke dalam, sosok itu sudah tidak ada. Aku coba intip kembali, namun benar-benar kosong. Di dalam mobil tidak ada siapa-siapa. Namun hanya tercium aroma bau melati yang cukup menyengat di dalam mobil. Dan saat itu juga, bulu kuduku langsung merinding. Aku mulai ketakutan. Di situ pikiranku mulai berpikir bahwa sosok tadi jangan-jangan adalah makhluk halus. Aku masih melihat sekeliling. Situasi di sekeliling pun sepi. Bahkan aku melihat di depan-depan rumah yang ada di pinggir jalan itu tak ada orang sama sekali. Kendaraan yang lewat pun sangat jarang. Aku diam di luar mobil saat itu sambil menguasai keadaan. Saat keadaanku sudah mulai tenang, aku kembali masuk ke dalam mobil. Kucium aroma melati pun sudah mulai hilang. Cepat-cepat aku mulai melajukan mobilku. Kali ini aku mulai pasang headset di telingaku. Aku setel kencang-kencang musik supaya aku tidak mendengar suara-suara yang aneh lagi. Namun ketika hendak sampai di rumah, kali ini di dalam headsetku aku mendengar seperti ada suara orang yang berbisik. Kang, saya ikut. Otomatis kan headset langsung aku lempar saat itu. Aku lihat ke musik yang sedang aku putar. Tak ada sesuatu yang aneh. Tapi suara perempuan itu tampak jelas. Aku diam beberapa saat. Hingga akhirnya aku kaget karena mendengar suara pengemudi motor yang seperti marah-marah kepadaku. Aku sadar, mungkin karena tadi aku ngerem mendadak. Aku memberikan isyarat meminta maaf kepada pengemudi motor itu. Dan setelah itu, aku lanjutkan kembali untuk pulang ke rumah karena jaraknya sudah tidak terlalu jauh. Headset tidak aku pakai lagi. Khawatirnya malah terjadi sesuatu yang aneh-aneh lagi.
Aku coba fokus, berusaha benar-benar fokus, mengabaikan suara-suara yang aneh. Memang saat itu aku masih mendengar seperti ada suara perempuan yang tertawa pelan. Namun aku tidak berani untuk melihat ke arah spion, apalagi nengok ke belakang. Seakan aku memaksakan pandanganku untuk terus saja melihat ke depan. Hingga akhirnya aku sampai di gerbang rumah. Setelah itu, aku langsung memarkirkan mobil. Bergegas, aku masuk ke dalam. Dan kali ini kulihat ayah dan ibuku sepertinya sudah tidur. Dan kakak perempuanku juga sudah tidur. Tanpa mencuci muka, aku langsung masuk ke kamar. Malam itu, aku berusaha melupakan kejadian yang aku alami. Aku coba tanamkan pikiran di kepalaku bahwa niatku ingin rekaman di sana dan supaya laguku ini banyak dikenal oleh orang. Aku terus ucapan kata-kata itu hingga akhirnya aku pun tertidur. Dan saat aku tertidur, aku bermimpi. Posisi di mimpi ini, aku tertidur di ranjang yang sama di dalam kamarku. Namun yang bedanya, kondisinya aku membuka mata dan pandanganku mengarah ke arah pintu. Badanku tidak bisa digerakkan sama sekali. Dan saat itu aku melihat pintu tiba-tiba terbuka. Saat pintu terbuka, aku melihat sosok perempuan itu berdiri di sana. Dan kali ini aku bisa melihat jelas rupanya. Wajahnya ini benar-benar menyeramkan. Jadi tepat di matanya ini itu bolong. Jadi tampak rongga hitam saja yang terlihat. Rambutnya terurai panjang ke bawah. Pakainya putih. Tangannya keriput. Bahkan kulihat di mukanya ini banyak luka. Sosok itu melayang mendekat. Di dalam mimpi aku berteriak-teriak minta tolong. Namun tak ada orang yang menolong sama sekali. Dan sosok itu tiba-tiba duduk tepat di sampingku di ranjang. Aku merasakan ketakutan yang luar biasa saat itu. Apalagi saat sosok itu hendak menggenggam tanganku. Refleks aku langsung bangun dari tidurku. Naasnya ketika bangun, sekelebat aku melihat sosok itu di pojokan kamar. Namun hanya sekelebat saja. Saat aku mefokuskan pandanganku, di kamarku tidak ada apa-apa. Hanya ada aku saja sendirian di sana. Napasku masih ngos-ngosan. Apalagi mimpi itu serasa benar-benar nyata. Seakan sosok itu benar-benar dekat denganku. Aku coba turun dari ranjangku. Aku coba pergi ke dapur untuk mengambil segelas air minum. Setelah mengambil segelas air minum, aku kembali ke kamar. Di kamar, kali ini aku tidak bisa tidur. Kulihat jam menunjukkan pukul 2:30 malam. Sambil melamun memikirkan mimpi yang tadi aku alami, tiba-tiba aku mencium kembali ada aroma bau melati yang benar-benar menyengat. Bau itu sangat kuat, seakan sangat dekat dengan diriku. Aku mulai merasakan merinding saat itu. Khawatirnya sosok itu benar-benar ada di dalam kamarku. Aku mulai ketakutan. Pelan-pelan aku mulai bangkit dari kasurku. Aku beranjak dan pergi ke ruang tamu. Aku putuskan untuk tidur di sofa. Aku nyalakan TV saat itu, berusaha untuk mengusir rasa ketakutanku. Hingga akhirnya bau melati itu sudah tidak tercium kembali. Fokusku kuarahkan kepada acara yang sedang tayang di televisi tersebut. Hingga akhirnya, lama-kelamaan mataku mulai mengantuk. Aku pun tertidur di atas sofa. Hingga akhirnya aku dibangunkan oleh ayahku ketika sudah pagi. Dan saat itu aku langsung pergi ke kampus. Di kampus, karena aku kurang tidur, mataku masih mengantuk saat itu. Bahkan aku sangat tidak fokus untuk mendengarkan mata kuliah saat itu. Hingga tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Dan saat itu mata kuliah pun sudah selesai. Aku langsung pergi ke studio rekaman. Aku berharap saat itu tidak ada orang di sana. Jadi aku cepat-cepat bisa menyelesaikan sesi rekamanku. Dan saat aku sampai di sana, memang studio rekaman itu benar-benar sepi. Hanya ada Mas Ilham saja. Namun waktu sudah mau mendekati maghrib,
Jadi Mas Ilham bilang, nanti saja sudah Isya. Sambil menunggu waktu sesi rekamanku, aku habiskan waktu dengan berbincang-bincang dengan Mas Ilham. Di situ aku kembali bertanya perihal sosok perempuan yang kulihat di rumah kosong tersebut. Karena saat itu aku memang belum mengetahui kalau rumah itu benar-benar kosong. Dan Mas Ilham menjelaskan kalau rumah itu tidak berpenghuni sama sekali. Namun aku kekeh, jelas-jelas aku melihat sosok perempuan duduk di sana. Mas Ilham mulai menarik napas panjang saat itu. Dia mulai menceritakan kalau dulu memang rumah itu berpenghuni. Penghuni rumah itu hanya mempunyai anak tunggal. Anak tunggalnya yaitu perempuan itu tersebut. Perempuan itu sangat suka ke musik, apalagi saat Mas Ilham bikin studio di sana. Perempuan itu kadang nongkrong mendengarkan ketika ada orang yang rekaman di sana. Mas Ilham juga tampak biasa dengan perempuan tersebut. Namun ada suatu peristiwa naas. Jadi saat itu si sosok perempuan ini hendak pergi ke rumah temannya dengan menggunakan sepeda motor. Naasnya di perjalanan dia mengalami kecelakaan. Dan semenjak kecelakaan itu, kedua orang tuanya seperti depresi. Mereka seperti menutup diri dari warga sekitar. Mereka tidak keluar rumah sama sekali. Namun 6 bulan semenjak kejadian itu, ayah dan ibunya mengalami kecelakaan juga. Dan mereka memang tidak mempunyai sanak saudara. Jadi akhirnya rumah itu menjadi kosong dan terbengkalai. Parahnya, semenjak meninggalnya kedua orang tua tersebut, sosok anaknya ini sering terlihat menangis di teras rumah. Kadang duduk di kursi. Lebih parahnya ketika Mas Ilham membuka studio rekaman sampai larut malam, sosok itu sering datang mengganggu ke studio rekaman. Namun sosok itu tidak pernah menunjukkan wujudnya, hanya sekelebat bayangan saja. Beberapa orang yang sedang rekaman pun kadang sering mendengar suara tawa perempuan. Di situ aku langsung terdiam. Apa jangan-jangan sama persis seperti yang aku alami? Aku lalu menceritakan kejadian yang aku alami beberapa hari ini. Dan Mas Ilham tampak kaget. Karena menurut Mas Ilham, baru pertama kalinya sosok tersebut sampai mengikuti ke rumah. Mas Ilham coba bertanya kepadaku, sebenarnya apa yang aku perbuat? Aku merasa tidak melakukan hal-hal aneh. Namun aku sadar ketika season kedua yang tidak jadi, aku sempat melihat sosok itu di teras rumah. Karena saat itu aku pikir itu manusia, aku pandangin saja terus. Bahkan sesekali aku lemparkan senyum. Di situ Mas Ilham tampak menghela napas panjang. Aku tampak bingung dengan ekspresi Mas Ilham. Khawatirnya itu sesuatu yang membahayakan diriku. Atau jangan-jangan sosok itu memang menyukaiku. Aku mulai merasa ketakutan saat itu. Namun Mas Ilham coba menenangkanku. Mas Ilham bilang, coba jangan hiraukan. Kalau ada apa-apa biarin saja. Nanti sosok itu juga akan hilang dengan sendirinya. Aku hanya mengangguk. Dan tak berapa lama kemudian, aku harus melanjutkan sesi rekamanku. Aku mulai masuk ke dalam studio rekaman. Di situ aku coba fokus, berusaha melupakan kejadian yang aku alami. Aku mulai melakukan rekaman saat itu. Hingga akhirnya sedikit lagi hendak selesai. Dan saat itu tiba-tiba aku melihat sekelebat bayangan yang melintas di depanku. Namun sekelebat itu tampak jelas. Dia seperti perempuan mengenakan gaun berwarna putih. Tapi benar-benar cepat. Beberapa kali aku seperti gelagapan saat itu. Aku seperti memberikan kode kepada Mas Ilham untuk berhenti dulu. Mas Ilham sepertinya paham dengan apa yang aku alami tadi. Dia langsung masuk ke dalam. Dia menanyakan apa yang aku lihat. Aku masih terdiam, coba menguasai situasi. Sambil sesekali aku melihat sekeliling. Khawatirnya sosok itu datang kembali. Mas Ilham lalu menepuk pundakku. Dan dia bilang, profesional, jangan kalah dengan gangguan seperti itu. Aku langsung menundukkan kepala. Aku malu dengan diriku. Karena oleh gangguan seperti ini,
Aku tidak fokus untuk rekaman. Bagaimana aku akan rekaman di studio profesional? Kalau aku mengalami gangguan sekecil ini, aku hilang konsentrasi sama sekali. Di situ aku meminta maaf kepada Mas Ilham. Mas Ilham lalu keluar. Aku melanjutkan sesi rekaman yang hendak selesai tadi. Alhamdulillahnya, season rekaman pun selesai. Setelah itu, aku mendengarkan hasil rekamanku. Cukup bagus. Aku benar-benar puas dengan hasil rekaman di studio tersebut. Dan setelah itu, aku kembali bersantai dengan Mas Ilham, berbincang-bincang malam itu. Hingga akhirnya, tak terasa, jam sudah menunjukkan pukul 11 malam. Aku memutuskan untuk pulang. Aku pamit kepada Mas Ilham. Dan saat aku hendak masuk ke dalam mobil, Mas Ilham bilang, "Kang Adi, ingat pesan saya, hati-hati, jangan dihirauin." Dengar ucapan dari Mas Ilham, aku kembali mengingat kejadian yang aku alami kemarin. Padahal tadi ketika di dalam studio, aku sudah melupakan kejadian tersebut. Ada perasaan dongkol juga. Dan saat itu aku hanya melemparkan senyum dan mengangguk kepada Mas Ilham. Lekas-lekas aku masuk ke dalam mobil. Namun saat lampu mobil dinyalakan, aku kembali melihat sosok perempuan itu. Namun kali ini posisinya itu di atas sebuah pohon. Mas Ilham masih berada di luar. Aku terdiam hingga akhirnya aku keluar mobil. Aku menunjuk ke arah sosok perempuan tersebut. "Mas, mas, mas." Mas Ilham langsung mendekat ke arahku. "Kenapa Kang Adi?" Aku terus saja menunjuk ke arah sosok tersebut. Namun ketika Mas Ilham melihat ke arah sosok itu sudah hilang. Aku hanya terdiam. Melihat aku yang mulai ketakutan, Mas Ilham bilang supaya aku menginap saja di studio. Khawatirnya aku mengalami sesuatu di jalan malah membuatku celaka. Benar juga ucapan Mas Ilham. Kalau aku ketakutan, apalagi aku sedang mengendarai mobil, bisa-bisa aku celaka. Jadi aku putuskan untuk mengikuti saran Mas Ilham. Aku menginap di studio malam itu. Aku belum terpikir sama sekali akan gangguan sosok tersebut, karena aku pikir di studio ada Mas Ilham. Setelah memarkirkan mobilku, aku masuk ke dalam. Aku pun izin kepada Mas Ilham untuk langsung beristirahat, karena besoknya aku pun harus kuliah. Mas Ilham memaklumi. Karena saat itu ada satu kamar, jadi aku dan Mas Ilham ini tidur barengan di sana. Saat aku sedang tertidur, tiba-tiba aku mendengar suara. Suara perempuan yang seperti sedang bersenandung. Senandungnya ini tampak merdu, benar-benar merdu. Aku yang sedang tidur pun akhirnya terbangun. Aku masih terdiam sambil duduk saat itu. Kulihat Mas Ilham sudah tertidur nyenyak juga. Namun ku dengar suara senandung perempuan ini benar-benar jelas, merdu. Tanpa sadar, badanku ini seperti bergerak dengan sendirinya. Aku bangun. Kakiku melangkah ke arah studio. Dan saat aku sampai ke ruang studio, di situ aku baru sadar kenapa aku melangkah ke sana. Namun terlanjur sudah melangkah, aku melihat dari jendela kaca yang biasa digunakan oleh Mas Ilham melihat ke dalam. Dan di situ aku melihat sosok perempuan itu sedang berdiri tepat di tengah-tengah ruang rekaman. Dia melihat ke arahku dengan tatapan yang sama yang seperti kulihat di dalam mimpi. Matanya hitam, wajahnya dipenuhi oleh luka, rambutnya panjang. Di situ aku langsung gemetar hebat. Saking gemetarnya, kakiku ini terasa lemas. Aku langsung terduduk di sana. Dan aku mendengar suara nyanyian itu berubah menjadi suara tawa yang benar-benar mengerikan. Dengan tenaga yang tersisa, aku coba berteriak, "Mas, Mas Ilham, Mas Ilham, Mas Ilham." Entah didengar atau tidak, yang jelas aku merasakan sosok perempuan itu tertawanya semakin kencang. Parahnya ketika aku melihat ke arah kaca itu kembali, sosok itu sedang melihatku dari dalam, dari balik kaca itu.
Aku kaget. Kakiku yang sudah terduduk lemas tambah lemas saat itu. Seakan badanku sudah tidak bisa digerakkan sama sekali. Aku memejamkan mata sambil mulutku terus saja berteriak memanggil-manggil nama Mas Ilham. Hingga tak berapa lama kemudian, aku seperti mendengar suara langkah. Hingga akhirnya ada suara yang memanggil namaku. Kang Adi, kenapa Kang Adi? Aku mulai membuka mata. Aku mengarahkan telunjukku ke dalam studio rekaman. Mas Ilham langsung melihat dari balik kaca tersebut. Namun dia tidak melihat ada sosok perempuan itu. Aku berkata, kalau jelas-jelas tadi aku melihat sosok perempuan itu sedang berdiri di tengah studio rekaman. Mas Ilham hanya mengangguk dan setelah itu membantuku untuk berdiri dan kembali memapahku ke dalam kamar. Setelah itu, Mas Ilham memberikan segelas air minum. Setelah meminum segelas air itu, aku masih kembali menceritakan apa yang terjadi. Dan Mas Ilham bilang kepadaku, jangan dihirauin. Kalau semakin dihirauin, sosok itu akan semakin menjadi mengganggu. Tak berapa lama setelah Mas Ilham bilang seperti itu, aku kembali mendengar seperti ada perempuan yang bersenandung. Aku langsung panggil Mas Ilham. Mas, itu suaranya Mas. Namun Mas Ilham hanya diam. Dia langsung memberikan isyarat supaya aku pun diam dan kembali tidur. Aku mengikuti saran Mas Ilham. Di situ pun aku langsung tidur. Hingga akhirnya pagi pun tiba. Dan saat itu aku langsung pamit kepada Mas Ilham untuk langsung pulang. Aku memutuskan untuk pulang saja ke rumah. Aku berniat untuk tidak kuliah dulu hari itu. Karena aku merasakan badanku ini seakan sakit semua. Sesampainya di rumah, aku ditanya oleh ayahku, kenapa aku tidak pulang. Di situ aku menjelaskan bahwa aku menginap di studio dan aku pun menceritakan kejadian yang aku alami. Mendengar cerita dariku, ayahku langsung kaget. Dia langsung mengajakku untuk menemui salah satu ustadz yang memang bisa menguruqyah. Saat itu aku menolak karena aku pikir sosok itu mungkin tidak mengikutiku lagi. Tapi ibu dan ayahku tetap memaksa. Jadi akhirnya siang harinya setelah aku beristirahat, aku pergi ke sana ditemani oleh ayah dan ibuku. Sesampainya di sana, aku didudukan di depan salah satu ustadz. Ustadz itu mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Aku duduk diam. Namun lama-kelamaan, aku mulai merasakan ada hawa panas di dalam diriku. Dan saat itu, kesadaranku sudah mulai hilang. Entah apa yang terjadi. Dan namun saat aku sadar, aku sudah dipegangi oleh ayah dan ibuku. Saat aku bangun, aku langsung diberikan segelas air minum. Dan saat itu, aku bertanya kepada ayah dan ibuku, sebenarnya apa yang terjadi? Ayah menjelaskan, jadi saat tadi Pak Ustadz sedang meruqyah, tiba-tiba aku ini berteriak-teriak. Suaranya berubah seperti suara perempuan. Perempuan itu bilang, dia menyukaiku dan ingin tetap bersamaku. Ustadz itu terus saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Sosok itu tertawa-tawa, bahkan sekali bernyanyi-nyanyi sambil tangannya bernari-nari. Namun lama-kelamaan, sosok itu tiba-tiba menjerit kesakitan. Pak Ustadz terus saja melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Hingga akhirnya sosok itu meminta ampun dan langsung pergi dari tubuhku. Aku mulai bernapas lega mendengar cerita dari ayahku. Aku tidak menyangka sama sekali kalau aku akan mengalami kejadian seram seperti itu. Semenjak hari itu, aku memang masih sering main ke tempat rekaman Mas Ilham. Namun aku tidak pernah kembali melihat sosok perempuan tersebut. Sosok perempuan itu seakan hilang dengan sendirinya. Oke, sekian untuk cerita kali ini. Saya mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dalam pembawaan ceritanya. Kritik dan sarannya silakan kalian bisa cantumkan di kolom komentar. Tak lupa saya juga ucapkan terima kasih kepada narasumber yang sudah membagikan kisahnya, termasuk para penonton yang sudah mampir dan mendengarkan cerita dari channel Rentera Keramat ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan dijauhkan dari musibah. Terus ikuti cerita yang dibawakan oleh channel Rentera Keramat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.